Alhasil Gibran bisa menang dengan 80% kalau tidak salah. Tapi kalau lawan kotak kosong belum tentu, apalagi kalau ada misalnya gerakan sentimen kekuasaan yang serakah mengambil semua partai. Di DKI kita dengar kemarin yang namanya calon independen Dharma Pongrekun ini sudah dianggap tidak memenuhi syarat. Tapi tiba-tiba dia komplain ke Bawaslu dan kemudian sekarang verifikasi tahap kedua. Coba kita tunggu. Seandainya ya poros ini terbentuk yang namanya Kim Plus, semua partai politik diborong kecuali PDIP, maka sure pastilah calon independen ini akan diloloskan agar tidak menjadi batu sandungan kotak kosongnya. Jadi koko itu kotak kosong ya sobat era sekalian ya. Koko kotak kosong. Ya. Bahkan ini ada tulisannya, bukan Anies atau Ahok lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, kemungkinan ex jenderal polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, bilang keren cadasnya baru nggak matching. Ya sobat RH sekalian, kita live ini ya, mau membahas soal terkait dengan taktik lama dipakai. Apa itu taktik lama? Yaitu lawan kokoh dihindari, kemudian calon independen akan dimenangkan. Bukan dimenangkan, diloloskan ya. Itu yang kita harus garis bawahi ya. Jadi ini ada beritanya ya. Jadi bukan lawan kotak kosong, tapi lawan ini. Oke. Ini ada dua ya. Berita yang relevan adalah Cagup Independen Dharma Pongrekun jalani verifikasi faktual kedua. Ini tanda-tandanya ya. Bahkan di sini mengatakan bahwa bukan Anies lawan Ridwan Kamil, tapi seorang seorang pensiunan dari polisi ya. Luar biasa ini ya. Mana tadi beritanya? Oke, ya kita bacakan dulu yang pertama ya. Tolong nanti beritanya di ini ya. Oke. Cagup Independen DKI Dharma Pongrekun jalani verifikasi faktual kedua. Jadi sobat era sekalian ya, tidak penting ya bagaimana kualitas calon independennya atau calon perseorangannya. Tidak peduli elektabilitasnya apa, tetapi ini jalan ya untuk menghindari kotak kosong. Karena kita tahu sebelumnya sobat era sekalian, yang namanya Ridwan Kamil dan Kaisang kemungkinan grabbing semua partai politik dan tidak ada partai politik yang tersisa. Rupanya seperti di Solo, di Pilwakot Solo ketika Gibran maju 2020-2021, maka kalau seandainya lawan kotak kosong, jangan-jangan menang kotak kosong seperti di Makassar. Begitu masyarakat tidak sukanya dengan calon yang di backup oleh kekuasaan, yang menang akhirnya kotak kosong.
Dan ini mencoreng muka salah satu pembesar negeri ini ibaratnya. Walaupun sebenarnya yang pro kotak kosong juga ada backupnya. Jadi waktu itu RI 1 dan RI 2 berlawanan ya. RI 1 backup kotak kosong yang karena calonnya digagalkan, incumbent RI 2 pro dengan calon tunggalnya. Tapi akhirnya yang menang kotak kosong. Nah di Solo sobat daerah sekalian, ketika Gibran maju ada semua partai politik diborong. Kecuali PKS, kurang lebih sama sekarang. Semua partai politik akan diborong kecuali PDIP. Maka PDIP dan PKS dalam konteks ini PDIP tidak bisa mengajukan calon karena kursinya kurang. PKS pun tidak bisa di Solo. Maka sudah mulai orang ribut Iwan Fals bahwa Gibran kalah dengan kotak kosong dan lain sebagainya. Yang terjadi apa? Ada 2 calon independen yang mengajukan. Dan yang diloloskan dalam tanda kutip adalah calon yang lebih lemah. Bukan calon independen yang kuat, tapi calon yang lebih lemah. Tanpa bermaksud mengecilkannya, ya satu ketua RW, satunya penjahit ya, walaupun pengusaha konveksi juga. Alhasil Gibran bisa menang dengan 80% kalau tidak salah. Tapi kalau lawan kotak kosong belum tentu, apalagi kalau ada misalnya gerakan sentimen kekuasaan yang serakah mengambil semua partai. Di DKI kita dengar kemarin yang namanya calon independen Dharma Pongrekun ini sudah dianggap tidak memenuhi syarat. Tapi tiba-tiba dia komplain ke Bawaslu dan kemudian sekarang verifikasi tahap kedua. Coba kita tunggu. Seandainya ya poros ini terbentuk, yang namanya Kim Plus, semua partai politik diborong kecuali PDIP, maka pastilah calon independen ini akan diloloskan agar tidak menjadi batu sandungan kotak kosongnya. Jadi koko itu kotak kosong ya sobat daerah sekalian ya. Koko kotak kosong. Ya. Bahkan ini ada tulisannya, bukan Anies atau Ahok lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, kemungkinan ex jenderal polisi. Oke, udah pasti ya. Coba kita bacakan. Siapa yang meres ini dan kemudian seperti apa. Tribunnews.com Jakarta, pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tinggal menghitung hari. Ya. Oke. 27 Agustus 2024, sejauh ini nama Ridwan Kamil dan Anies Baswedan telah diusulkan sebagai bakal calon gubernur. Namun nama Anies mulai pudar di bursa Pilkada Jakarta setelah Koalisi Indonesia Maju Kim Plus kabarnya mengusung Ridwan Kamil. Kim adalah koalisi parpol yang berhasil mengantarkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden RI terpilih periode 2024-2029. Sejumlah partai politik parpol bergabung dalam Kim antara lain Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, dan PSI. Terbaru PKB, PKS atau Nasdem berencana juga ingin bergabung sehingga namanya Kim Plus ya, plus kursi kabinet ya. Jika PKS dan Nasdem bergabung dengan Kim, maka Anies terancam tidak memiliki partai politik pengusung pilkada. Ketua DPP Partai Amanat Nasional PAN Saleh Partaunan Daulay menyebutkan Ridwan Kamil tidak akan melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024. Dia memprediksi kemungkinan Ridwan Kamil akan melawan calon independen di Pilkada Jakarta. Udah mulai ya menggiringnya ya. Saya mendengar tidak kotak kosong, ada calon independen juga yang siap bertanding. Tetap ada alternatif pilihan di masyarakat, ujar Saleh ya. Wedus. Sentuloyo ya. Saleh menyebutkan bahwa ajakan kepada PDIP untuk bergabung ke Kim Plus masih ada pada tahap awal. Oleh karena itu ia menilai masih banyak alternatif pasangan yang bisa ditetapkan di Jakarta ya, semua orang tahu ini bahasa basi ya. Lagi pula komunikasinya kan masih di awal sekali, masih banyak alternatif pilihan yang bisa ditetapkan, ujar Saleh. Saat ini ada satu pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang sedang menempuh pencalonan melalui jalur non partai independen, yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Jadi sobat era sekalian, Dharma Pongrekun tidak akan di endorse oleh pendukung Anies.
KPU DKI Jakarta telah menyatakan Dharma Kun lolos verifikasi administrasi dan akan melalui tahap selanjutnya, yakni verifikasi faktual perbaikan. Apalagi informasi terbaru menyebutkan pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana gugatannya dikabulkan oleh Badan Pengawas Pemilu Jakarta. Jika pasangan ini lolos proses verifikasi KPU DKI, maka akan bisa menjadi penantang Ridwan Kamil. Sosok Dharma Pongrekun. Dharma Pongrekun adalah seorang pensiunan jenderal polisi bintang 3 ya. Kita sudah pernah interview dia ya. Dia pernah menjabat Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal Polisi. Dikutip dari laman BSSN, Dharma Pongrekun lahir di Palu pada 12 Januari 1966. Dia merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1988 sehingga menyabat gelar Adi Makayasa. Dharma merupakan sosok yang ahli dalam bidang reserse. Sejumlah jabatan strategis pun pernah dirinya emban seperti Wadir Reskrimun Polda Metro Jaya, Kabak Kerma Robinops Bareskrim Polri, Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri hingga Korenmin Bareskrim Polri. Ini pakai singkat-singkatan semua. Kemudian pada 17 Juli 2019 dirinya juga sempat menjadi Wakil Kepala BSSN mendampingi Letjen TNI Purnawirawan Hinsas Saburian yang menjadi pemimpin BSSN, Badan Sandi Yuda ya ini ya. Dharma mengisi kekosongan jabatan Wakil Kepala BSN sejak lembaga tersebut pertama kali dibentuk pada 2017 lalu. Tak sampai di situ, dia juga sempat mencalonkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk bersama dengan Firly Bahuri pada tahun 2019 tapi gagal. Namun dia tidak terpilih karena tidak di-endorse oleh kekuasaan, oleh penguasa. Jadi sahabat era sekalian, udah jelas ya arahnya ya. Jadi Ridwan Kamil tidak akan melawan Koko, kotak kosong, tetapi akan melawan Dharma Pongrekun yang menjadi calon independen. Anies out. Ya. Jadi kuncinya tinggal kita tunggu apakah PKS dan PDIP mau bersanding menghilangkan ego masing-masing untuk mengusung Anies. Lalu wakilnya ya mereka berembuk. Tetapi kalau mereka tidak bertemu, maka sudah dipastikan Ridwan Kamil akan menang. Pasangannya Kaisang ya, kalau seandainya MK juga sontoloyo tidak memutuskan soal usia itu sebelum tanggal 27, maka sempurnalah lagi skenario cawe-cawe istana. Nothing change ya. Nggak tahu setelah tanggal 20 Oktober ya. Setelah tanggal 20 Oktober apakah kemudian akan berubah, tetapi yang jelas nggak gampang. Oke. Kita ini ya. Sepertinya sudah maghrib ya. Ya saudara sekalian, itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan refleksi bahwa demokrasi itu tidak hanya soal menang-menangan tapi juga soal etika. Dan etika itulah yang makin jauh di Republik ini. Termasuk etika politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.